Oke, visi misi saya di dalam upaya pengaduan saya terkait dengan kasus ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah lama, yaitu saya sampaikan apakah kasus visi dan misi saya ini ditangkap secara baik-baik kepada pihak terkait. Yang intinya yang saya tuntut kepada Saudara Bambang Permadi yaitu permohonan saya kepada kepolisian menuntut Saudara Bambang Permadi, anggota Polres Pati yang membawa kabur atas anak dan istri saya. Itu pertama. Dua, menggugat pelayanan Polsek Winong Gabus dan Polsek Tambak Romo yang belum tidak serta-merta melakukan penindakan atau menindaklanjuti semua laporan saya selama 10 tahun berjalan. Yang ketiga adalah minta kasus ini dibongkar ulang dari awal, ditimbang presisi delik kesalahan daripada pengadu, karena selama ini pelapor selalu dijadikan tersangka. Ini gimana ini? Jadi biaya perkara juga dibebankan kepada tersangka. Tentang adanya penganiayaan masif yang dilakukan oleh Jayo Setianto, Desa Danyang Mulyo, Kecamatan Winong, yang terjadi di jalan lokasi Desa Sugian sama dengan Kebulampang. Tentang lempar sembunyi kasus yang dilakukan kepala sekolah SD 03 Tambak Romo atas nama Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto, SPD, dan Sudarmadi, termasuk adalah pengawas Subagi dan Kepala Dinas Suntopo MM Bendara Sukowati di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk diundang. Apakah ada settingan sebelum kejadian ini? Jelas ini yang merekayasa adalah SD 3 Tambak Romo, menggunakan kekuatan preman dan polisi, oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permadi. Yang selanjutnya adalah kepolisian menyelidiki tentang dugaan rekayasa kasus persekusi, fitnah, dan jahatan ras di Jalan Mojolawaran Gabus. Sedangkan pada saat diteliti, Indah Wayu Widiawati selalu melempar kasus kalau suaminya menderita stres. Jadi Saudara Wahyu Widiawati ini bekerja dengan kroni-kroninya, ada Jatwati itu orang Keben, dan sindikat Maifa perempuan itu Fatim Sitirjo, yang menganggap Saudara Solihull Hadi menderita gangguan kejiwaan dan stres. Tuntutan, jika ternyata stres atau gila beneran, maka Saudari IWW dibebankan rehabilitasi 300 juta. Jika memang tidak terbukti stres, maka 2 miliar denda kepada Saudara Indah Wayu Widiawati sampai 20 miliar. Bahwa korban ini menuntut pihak-pihak yang turut serta membantu kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati, membantu di dalam rekayasa kejahatan lainnya yang dilakukan IWW kepada Saudara Solihull Hadi selama ini. Laporan pengaduan saya sampaikan kepada Polres Pati, nama Solihull Hadi, laporan pengaduan kepada Polres Pati, Solihull Hadi dan sebagainya. Bersama ini mengadukan hal-hal satu, bahwa pada sekira tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 22 bertempat di jalan antara Sugian sama dengan Kebulampang Winong mengalami persekusi, penganiayaan, dan pengeroyokan yang dilakukan seorang bernama Jayo Setianto, alamat Danyang Mulyo, Winong, Pati. Yang kedua, bahwa akibat pukulan tangan yang memakai 2 akik batu, saya mengalami patah janur hidung sebelah kanan, patah rahang kanan, kelopak mata kanan, bengkak diduga tulang wajah retak, dan menderita cacat permanen, pusing-pusing sampai dengan sekarang. Berkelanjutan, mudah lupa dan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban berakibat rusaknya keluarga saya. Yang ketiga, selanjutnya adalah saya memohon kepada Bapak Kapolres Pati agar para pelaku dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kasus tersebut sudah saya laporkan ke Polsek Winong, diterima Bintara Jaga Bapak Suharto
Bapak Wigno dan beberapa petugas Polsek dengan saksi Heru Alaman Kudur. Yang kedua mengenai penganiayaan pemuluhan di tengah jalan dilakukan oleh Jayus Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terduga ada kaitan hubungannya skandal kasus dengan saudara Indah Wayudiawati, di mana apa yang diucapkan oleh Jayus Setianto adalah meminta uang penempatan sebesar 45 juta sampai 50 juta. Jadi IWW ini diminta uang sekitar 50 juta, namun karena tidak mengeluarkan uang, maka dipakai untuk gratifikasi seks, katanya di dempelnya. Saksi waktu penganiayaan Jayus adalah Ali Akbarudin, Tawangrejo, Suwarno, Sugian, Munawir, Pekalongan, Min, Lecor Gonang. Kejadian ini indikasi terkait kelakuan saudara IWW yang melakukan skandal perselingkuhan dengan atasannya atas nama Jayus Setianto. Ini saya laporkan ke Polsek Winong, diterima Kanit Tamjis, tetapi saudara Tamjis tidak merespon, justru suruh meminta maaf kepada Jayus Setianto. Ini lucu sekali. Muter-muter. Yang ketiga, saudara Indah Wayudiawati sejak kejadian persekusi susah ditemui. Juga mengancam akan membunuh korban dengan perantara menggunakan preman Tambak Romo atas nama Surwan Bambang Permadi, sesuai informasi yang dikatakan langsung oleh keluarga dan para pihak dan saudara Taksir Fauzi. Yang keempat adalah mohon agar aksi kriminalitas ini diselidiki, diteliti, dikembangkan kasusnya. Apakah ada keterlibatan orang dalam maupun orang luar, banyaknya saksi yaitu Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Supawatin, dan saudara Jaswadi yang mengetahui kejadian awal sampai akhir. Yang kelima, para pelaku melakukan cek bon, berutang ke berbagai bank, memaksa supaya korban bertanda tangan menggunakan agunan, sertifikat, dan karib pensiun atas nama Asia Astuti, melakukan serangkaian hutang kepada saudara-saudara korban dengan alasan ekonomi dan merawat suaminya. Lalu melakukan melarikan diri dan rekayasa kasus dengan dalih menterlantarkan suaminya setelah menguras semua aset korban dan membawa lari surat-surat berharga milik korban. Pelaku juga melarikan uang keluarga dari berangkat 110 juta, utang kepada Pak Sadio 85 juta, ke Bank Daerah Pati 45 juta, ke Pastabik sekitar 20 juta, ke BTPN sekitar 35 juta sampai 60 juta. Kepada keluarga sekitar 15 sampai 20 juta sampai 50 juta, dan mengibuli arisan-arisan di wilayah Pati Selatan dan sengaja tidak mau membayar utangnya sehingga yang ditagih adalah suaminya yang dalam keadaan tidak bekerja, menganggur, sakit-sakitan, jatuh pilot, stres. Dan mulai tahun 2010 dan 2011 saudara IWW melakukan konspirasi untuk melarikan diri dari suaminya dan tidak mau merawat sakit yang diderita suaminya. Maaf, sakit saudara suaminya adalah asma, pernapasan, ginjal, dan komplikasi. Yang keenam, bahwa korban sudah melapor kasus tersebut kepada Polres Pati, kepada Propam Polres Pati, Polda Jawa Tengah, diterima Bapak Sahrul Asa dan Bapak Kasturi, langsung meluncur ke rumah TKP dan membenarkan kasus ini terjadi. Bahkan sampai sekarang tidak ada perkembangan yang berarti atas penanganan kasus tersebut. Saudara IW dalam hal ini dapat dituntut pasal 277, yaitu barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, dipidana dengan penggelapan atau menggelapkan keadaan orang, atau asal-usul seseorang dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Ini ancamannya adalah kepada Supawatin, Sudarmadi, dan lain sebagainya yang menyembunyikan saudara IWW ini. Kejahatan tentang asal-usul perkawinan, asal-usul seseorang, ini kepada Sutopo. Terus pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dijatuhkan. Jadi mohon kasus ini dikembangkan. Visi misi daripada apa yang saya sampaikan jelas, yaitu saya punya tujuan menyelamatkan dan mengentaskan keterpurukan yang ada di masa lalu saudara IWW. Tetapi jawabannya seperti ini, karena ini adalah
suatu gerakan hukum dan gerakan kesadaran moral, karena saya hanya memohon agar atasannya memiliki kesadaran bagaimana upaya penyelesaian kasus dengan cara pembinaan, dengan cara terstruktur, hierarkis, memberikan sanksi, teguran, dan segala tindakan kekhilafan yang membabi buta yang dilakukan oleh istri saya, mantan istri saya. Bahkan kalau diperlukan adalah pemecatan dari pegawai negeri sipil. Ini harapan saya. Pelajarannya adalah dimiskinkan. Jangan diberi peran-peran, job-job yang berkaitan dengan keuangan. Saya juga sudah menyampaikan dan menegur clean service, ya, daripada cleaning government, kinerja di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Pada prinsipnya kantor dinas itu tidak ngurusi urusan keluarga. Kantor itu adalah tempat pelayanan publik. Dan ASN atau PNS adalah pelayan publik. Maka sebagai fungsi pelayanan, tentunya harusnya Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melakukan one stop inline services. Satu atap, satu mall. Tidak boleh ada orang lain menyerobot dan mengintervensi sebuah pelayanan, karena setiap orang membutuhkan mendapatkan suatu haknya. Dalam hal ini soft copy yang saya minta dari draft gaji bulanan selama kasus ini berjalan, yaitu 7 tahun dari mantan istri saya, maka saya seharusnya mendapatkan hak itu di dalam tunjangan itu selama beberapa tahun sebelum kasus ini didok oleh perceraian. Saya murni adalah benar-benar korban yang ditelantarkan oleh istri saya, mantan istri saya, dan sistem Dinas Pendidikan Tambak Romo yang dengan sengaja dan konspirasi mengabaikan sisi kemanusiaan, mengabaikan sisi birokrasi. Saya arahkan adalah Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, dan Sudarmati untuk segera dipanggil, karena adalah tidak benar adanya justifikasi, anggapan, peranggapan kepada saudara D bahwa saudara D tidak cakap secara hukum. Memang benar bukan penasihat hukum, tetapi bukan berarti tidak cakap secara hukum. Karena selama ini proses hukum berjalan dan disampaikan, lalu kasus-kasus ini dipakai alasan pihak-pihak terkait untuk mengakomodasi atau mengakomodir menjadi laporan saudara DD yang diabaikan itu untuk menutup-nutupi. Maka sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Polri, kami meminta dengan tegas kepolisian melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, dugaan penipuan, pencurian, penggelapan, persekusi, manipulasi, money laundry, pencucian uang, pencurian aset, penggelapan, perampasan, penculikan, perampokan, pembegalan, jahatan ras, dan upaya terstruktur lainnya yang dilakukan oleh gerombolan, perorangan maupun instansi atau lembaga tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan undang-undang lainnya, dan memberikan jaminan keamanan dan pengayoman hukum presisi kepada pengadu. Jelas ini adalah tugas pokok polisi, tugas pokok kepolisian pada pasal 13 sampai dengan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Polri dan pasal 14 huruf G. Bahwa DD menuntut ganti rugi denda material atas kerugiannya senilai 800 juta untuk material, 20 miliar untuk imaterial. Hal ini tidak seberapa dibanding dengan nilai penelantaran, pencemaran nama baik, dan persekusi, rusaknya akses status akibat tuntutan dan gugatan oleh penggugat di pengadilan yang tuntutan baliknya tidak wajar, karena penuntut juga melakukan hal yang tidak wajar, yaitu melakukan persekusi sebelum melakukan penuntutan. Opsi lain, kronologi umum kejadian yang bisa saya sampaikan tentang kejadian terbagi di Mojolawaran Gabus, hal yang secara koherensi hukum jelas sudah kami ketahui, tidak perlu dibuktikan bahwa saudara IWW ini rusak secara moral, etika, dan sosial, diduga dalam melacurkan dirinya
dan bekerja sama dengan mucikari atas nama Dukun Cabul Sri Tomo. Berita acara sudah saya sampaikan, surat lain juga saya sampaikan secara resmi, saya sampaikan melalui pos agar dibaca, didengar, dilihat, dan dialami sendiri bahwa saudara IWW, istri saya ini dirampas oleh Bambang Permati lalu ditempatkan di rumahnya. TKP di rumah Mokit Mojolawaran Gabus dengan drama Sandira seolah-olah IWW dengan maksud untuk memojokkan atau memancing-mancing saudara DD untuk mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukan dan akan direlokasi di Polsek Gabus. TKP di Mojolawaran Gabus, istri saya dibawa lari, ya, dibawa kabur oleh Bambang Permati dan Besut. Ini didengar melalui HP, ditaruh di rumah Mboe. Bambang Permati mengatakan disuruh menaruh di rumah Mboe atau ibunya. Dan seorang tukang ojek atas nama Besut mengantar dan mengambil IWW. Ini keterangan daripada IWW sendiri beserta barang-barang dari rumah lalu menyembunyikan saudara IWW dan benda-bendanya di rumah Sri Tomo Tambarono atau tempat lainnya. Selama 2 minggu dicari-cari, kasus ini tidak bisa terungkap dan belum ada kontak. Sampai sekarang bahkan tidak ada kontak. Ini ancamannya kurungan 2 tahun. Bahwa dengan tanpa sengaja IWW dikembalikan oleh orang lain atas nama Mamoh dari Magelang pada 2 hari setelah itu, namun IWW dibawa lari lagi dengan membawa benda lainnya. Tak tahu ditaruh di mana, dibawa lari kemana, dan selama 2 tahun tidak dapat ditemui. Sesuai keterangan daripada Supawatin, lalu ditanyakan di sekolah, Ibu Supawatin mengatakan istri saya disekap di rumah Bambang Permadi Sri Tomo Tambarono. Lalu klien ya minta inah 2 tahun membawa saksi Parjono Karangwotan untuk mengecek keberadaan korban, namun tidak dapat ditemui. Dan Sri Tomo marah-marah lalu putus kontak selama 4 tahun. Maka kasus ini minta kepolisian menurut keterangan daripada intelijen kami Bapak Irianto dan Ibu Irianto menjelaskan bahwa ini murni adalah modus konspirasi penipuan yang dilakukan oleh IWW sendiri bersama dengan kroninya yang sudah jauh hari dipersiapkan oleh Ibu IWW sendiri dengan BBPM agar saudara D dipancing keluar, dipancing dengan kebiasaan dan didenda atas kasus palsu lainnya. Dan KDRT itu Faide yang terkenal dia. Saya waktu itu sadar dan saya tidak benar-benar dalam keadaan marah. Saya hanya merebut HP dan minta saudara IWW untuk berhenti dan berkonsentrasi di dalam upaya penelusuran kasus dan penyelesaian perkara di situ. Lalu beberapa detik kemudian kami pamit, namun saudara BBPM dan kroni-kroninya menghadang kami di depan Masjid Mojolawaran Gabus. Oknum polisi itu bersama 3 orang tegap-tegap datang dan seakan-akan mau sikap ke TKP, menginterogasi dan akan membawa saya ke Polsek Gabus dan akan membawa saya ke Polres Pati. Namun melalui negosiasi saya tidak mau dibawa saja karena harus jelas permasalahannya apa, karena ini permasalahan bojo, permasalahan keluarga, lalu Indah dibawa lari, dibawa polisi itu entah kemana, dibawa kemana, di tempat mana, apakah hal itu ada penguasaan lalu terjadi upaya pemerasan, minta tebusan kepada saya melalui preman-preman Besut CS, Karti, Purnomo, dan tempatnya di rumah Tugiono, waktu itu adalah Karangwotan. Jadi saya disuruh minta uang atau suruh memberi duit, gue mendem Bambang Permati biar bojo saya dikembalikan. Terus ada Edi Rustanto, ada Mulyono meminta 40 juta untuk mengurus Pulang Indah, ada Agus Adi Prayitno, ada Suntari, Gunadi, dan Ragiman Buddha yang memanfaatkan kasus ini. Ciri khas daripada ciri-ciri istri saya adalah catatan. Ciri khas adalah montah atau mutungan, ya, gampang purik, panas hati, atau suka memaksakan kehendak dan tidak mau bermusyawarah atau melakukan tindakan sepihak. Jadi saya jelaskan tentang indikasinya adalah
Satu, catatan pernah meracun saya dengan racun serangga. Jadi saudara WW ini pernah menggunakan racun serangga dan racun tikus untuk membunuh saya melalui makanan dan minuman. Pernah masak istilah itu kepiting yang dikasih obat-obat penenang dan diberi obat nyamuk. Juga masak bubur kacang hijau yang dikasih obat nyamuk. Jelas ini melemahkan daripada otak. Pernah mengancam mau menggunting alat kelamin saya, alat vital saya. Karena entah modusnya apa, pakai gunting. Lalu saya tidur di kandang kambing. Kalau cemburu